Baik, setelah kita mengetahui terkait FGMOP itu apa, persamaannya seperti apa, bagaimana modelnya, dan juga asumsinya, kita masuk ke tahapan water balance-nya. Nah, yang pertama adalah persiapan input data. FGMOP ini membutuhkan data klimatologi, artinya data rata-rata dari komponen-komponen cuaca yang dirata-ratakan dalam 1 bulan. Nah, di sheet data ini kita lihat ada sudah rekapan ya berupa data rata-rata bulanan di tempat studi kasus, yaitu di sini di Cirebon ya. Berapa nilai dari kelembaban udara, terus lama penyinaran matahari, temperatur udara, kecepatan, kemudian juga jumlah curah hujan dan banyaknya hari hujan seperti itu. Untuk jumlah curah hujan ini adalah jumlah total dari hujan di bulan tersebut seperti itu. Kalau yang lain adalah rata-rata ya. Nah, itu adalah yang kita butuhkan untuk input parameter klimatologinya. Setelah kita mengetahui data-data klimatologi di tempat tersebut, kemudian kita akan memperhitungkan evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini ada 2 macam, yaitu evapotranspirasi aktual dan juga evapotranspirasi potensial. Untuk yang potensial adalah evapotranspirasi yang terjadi jika sumber airnya melimpah. Sedangkan evapotranspirasi aktual adalah jika kondisi airnya tidak melimpah dan akan dipengaruhi oleh faktor dari surface exposure. Maka kita perlu juga menginput, nanti ada rumusnya, yaitu parameter-parameter evapotranspirasi dari temperatur udara dan letak lintang. Kemudian kita perlu menentukan koefisien refleksi dan juga surface runoff. Seperti apa detailnya? Nah, di sheet data ini ada tabel koefisien refleksi. Kita bisa menentukan berapa persen koefisien refleksinya, bisa dirata-ratakan secara umum, yaitu 40%, atau mau lebih detail lagi, misalnya kondisi lokasinya di tanah gundul kering, maka akan lebih kecil lagi seperti itu, atau di tempat yang cukup banyak dari jumlah airnya akan lebih besar lagi. Ini bagaimana kondisi permukaan buminya. Oke, di sini ada tabel juga 1.3 untuk nilai A, B, dan EA, yaitu parameter-parameter untuk menghitung komponen dari evapotranspirasinya. Kemudian juga ada nilai R yang dia dipengaruhi oleh letak lintang. Ini adalah tabel default-nya ya. Kita tinggal menggunakannya nanti di bagian analisis. Kemudian untuk FGMOP ada 3 tipe exposed surface. Yang pertama untuk hutan primer dan sekunder, nilai M-nya adalah persentasenya 0. Semakin terekspos, maka nilai dari M-nya semakin besar. Nah, kemudian kita lihat rumusannya. Ini adalah rumusan untuk evapotranspirasi metode Penman. Jadi dalam FGMOP ini evapotranspirasinya sudah sepakat ya, yaitu menggunakan metode Penman. Intinya ini terlalu detail ya untuk yang bukan dari meteorologi. Kalian bisa pelajari, ini bersifat opsional ya, bahwa evapotranspirasi ini dengan menggunakan energi budget, terus ada beberapa komponen dengan perhitungannya yang sangat detail ya di sini. Pada intinya yang kita bisa lihat detailnya pada rumus di 4.5 ini. Nah, ini sudah dikonversikan ke dalam tabel result, di mana F1, F2, F3, juga E1 kurangi E2 ditambah E3 untuk evapotranspirasi potensial sudah dikalkulasikan otomatis.
seperti itu. Jadi kita tidak fokus untuk ke evapotranspirasinya ya. Tinggal disiapkan data berupa data klimatologi, maka nilai evapotranspirasinya sudah keluar. Kemudian, nah, analisisnya di sini yang perlu kita perhatikan adalah untuk mengecek apakah temperatur yang digunakan itu sudah masuk inputannya untuk menghitung nilai A, B, EA, dan ED pada evapotranspirasi Penman. Ini ya, sudah ada keterangannya A, B, EA, dan ED itu apa. Kemudian, di sini kita perlu memperhatikan dengan letak lintangnya. Koordinat Cirebon itu 6 derajat 43 menit di lintang selatan, maka perlu kita konversikan. Kita masukkan untuk dibuatkan interpolasinya ya. Di 6 derajat 43 lintang selatan itu kita akan mengambil data dari 5 derajat dan 10 derajat. Ini persamaan interpolasinya sehingga kita mempunyai nilai radiasi matahari pada titik lokasi pengamatan. Itu yang perlu kita dapatkan untuk menghitung evapotranspirasi bagian potensial, kemudian ada limited evapotranspirasi atau evapotranspirasi aktual dengan memperhitungkan exposed surface. Evapotranspirasi aktual itu adalah evapotranspirasi potensial dikurangi dengan delta E. Delta E di mana ini sudah otomatis juga ya dimasukkan rumusnya menjadi baris-baris seperti ini. Jika kalian ingin mengganti nilai M sesuai dengan kondisi di lokasi kalian, maka silahkan mengganti nilai-nilai yang ini ya, nilai-nilai yang dengan warna putih gitu. Nilai warna putih ini nilai yang diinputkan masing-masing sesuai dengan lokasinya. Kemudian nanti akan mendapat nilai EA atau evapotranspirasi aktual. Seperti itu.